Tapi tahun ini ada yang spesial. Apa itu? Spesial banget nih, Ya, itu gebrakan. ya, gebrakan baru pertama kali ini. Itu Dari guguknya Paus itu. Franciscus. Kalau dikatain anjing bilang ya karena aku orangnya setia gitu ya. Tuh, tolong ditut ya, tolong ditut ya. Podcastnya Baciro. Yeay, kita kembali lagi melanjutkan topik yang tadi. Oke, Mas Tius. Nanti kan kita tadi udah ngomongin tentang pintu-pintu ya. Pintu-pintu Ya. Kalau tadi. nggak salah tuh aku main sempat lihat itu nggak cuma satu pintu aja. Itu bahkan pintu-pintu mana aja yang dibuka kita nggak tahu ya kan, kenapa beberapa pintu yang dibuka oleh Bapak Paus waktu itu masih banyak kan. Nah, itu tuh pintunya tuh kira-kira tuh pintu mana aja? Apakah yang mana itu aja itu, pintunya Romo? nyambung atau itu pintu memang satu Pintu ruangan sembarang tapi atau cepat pintu apa? kesurut gitu atau ada nilai-nilai sejarah? Benar. Oke. Gimana tuh Romo? Ya, tentu saja jelas tidak mungkin sembarang pintu ya. Wah, Nah, itu bukan sembarang pintu. Nah, apalagi pintu Doraemon kan, nggak mungkin aku. Mana saja waktu itu Iya, ada pintu Doraemon. beda itu. Pasti ada pintu-pintu khusus yang mempunyai sejarah dan mempunyai makna, begitu. Maka coba Clara, kamu kan kayaknya kemarin juga ikut gitu ya, apa namanya pintu. itu? Buka pintu. Sosialisasi gitu kan. Ya. Coba masih ingat nggak? Ilmu-ilmunya. Iya, pastinya. Coba. Ya, mohon koreksinya kalau saya Oh, salah siap, ya. ya, Jadi sebenarnya ya. di mana itu namanya di Vatikan sana Vatikan. itu ada 4 basilika yang pintunya dibuka selama tahun jubileum. Yang pertama itu pintu Basilika Santo Petrus. Ya. Itu jelas jadi pintu yang bersejarah juga ya, Ya. karena kan di sana itu memang letak kepemimpinan pusatnya Ya. kita sebagai umat Katolik itu di sana. Santo Petrus dimakamkan di Betul, situ. di atas ya, Ya. Maya, di atas basilika tersebut. Terus yang ke Di bawahnya dimakamkannya. atasnya. Oh, di atasnya. di atas kursinya apa? Silakan diselesaikan dulu. Kita mantau Pokoknya dulu. Ya. Ada yang Dikat diletakkan aja di ini atas, nanti, iya. ya. Ada yang diletakkan di atas, ada Oke, yang di bawah. Apakah ya, Santo Petrus itu jenazahnya dimakamkan di Ya. mana? Saya lupa itu. Nah, terus yang kedua itu ada Basilika Santo Yohanes Lateran. Ya. Itu kan memang pertama kali salib ya Mo yang ditemukan Ya, di sana di zaman Konstantinus Agung. Konstantinus Santa Agung, Helena terutama. Santa Helena. Nah, lalu akhirnya karena akhirnya dari tanah dibangunnya basilika itu diturun-turunkan, pada akhirnya di situ dibangun basilika dan akhirnya di basilika itu sendiri didedikasikan untuk Santo Yohanes gitu, Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil. Terus yang selanjutnya itu ada basilika Santo Paulus di luar tembok. Luar tembok. Apa Iya. tuh di luar temboknya tuh? Di luar tembok itu karena dia memang ada di luar tembok karena basilika yang ada di dalam itu dia sudah penuh banget sama orang. Makanya akhirnya waktu itu pada zaman itu diperintahkan membuat satu basilika lagi di tempat di mana dulu Santo Paulus itu diikat sebelum akhirnya dieksekusi. Dihukum. Dihukum Kasian gitu banget. ya. Kasian banget. Nah, lalu yang terakhir itu adalah Basilika Santa Maria. Ya. Iya. Santa Maria Maggiore Iya, ya. Ya, benar ya. Nah, Maria itu Maggiore. Maria Maggiore. Basilika Maria Maggiore itu dibangun di situ karena dulu ada paus yang dimimpikan oleh Romo oleh Mari dimimpin oleh Romo. Bukan oleh Nggak Bunda apa-apa. Maria. Jangan gugup. Salah, maaf ini nervous saya ya. Oke. Tidak apa-apa. Oleh takut salah ini ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti Wajar. dibenerin ya, Mo ya. Kita kalau manusia, salah. bukan nabi. Iya, betul Iya, sekali. bener banget. Setuju. Nah, di Basilika Maria Maggiore di tempat di mana dibangun itu ada paus yang dulu dimimpikan oleh Bunda Maria. Yang Bunda Maria mengatakan silahkan bangun sebuah basilika di tempat di mana salju pertama turun. Nah, di situ. Nah, sampai sekarang kejadian itu masih juga diingat sampai sekarang dari tradisi kalau di atas basilikanya itu akan ditaruh bunga mawar putih sebagai bentuk perlambangan. Saljunya ya. Berarti 4 itu jangan-jangan sama tuh kayak teman-temannya Luce itu. Iya, Kan 4 juga 4 itu. juga Oh, kan? masih nyambung mungkin Masih ya. nyambung. Itu pada perlambangannya. Oh iya. Oh, apa itu? Coba. Ya, Wah. jadi kalau yang lucu itu kan Basilika Santo Petrus, makanya dia seperti itu gitu. Terus yang kedua kalau kita lihat V mana V? Yang merah ya? Ya, V itu yang merah, itu kan bawa Alkitab. Santo Paulus itu kan nulis surat loh. Injil surat-surat itu. Nah, itu kan bisa perlambangannya sebagai Santo Paulus gitu ya. Terus dia bukan. Boleh lo lihat tag Oh iya, di depan ada, di depan Tidak, ada. tidak. Terus di sini Gua ada aja, Pak. sin. Sin tuh ya? Sin Sin yang yang cewek. cewek. Iya. Oke. Yang cewek yang pink.
di situ kalau kita lihat tuh ada di kantongnya dia ada bunganya. Oh, Ya, itu betul. karena kan Bunga itu memang tadi ya? Iya, Oh. dengan Maria Maggiore itu kan memang perambangannya bunga itu tadi ya. Terus yang terakhir ada sih, ini terakhirnya aku lupa namanya. Sky. Nah, Sky itu ada gitar di belakangnya. Jadi dulu Santo Paulus itu saat ditahan di situ, di tempat di mana basilika itu berdiri, itu sudah diancam, sudah diperingati, tapi tetap menyanyi dengan memuliakan nama Tuhan dulu sampai mitos, nggak tahu mitos ya, mungkin memang benar kali ya. Waktu Santo Paulus bernyanyi itu sampai semua pintu itu terbuka. Berarti pintu ini Luar banyak banget kejadian tentang biasa. pintu-pintu ini kayak Luar gitu. biasa. Memang Aku bener-bener. bangga kalau gini nih ya. Oh iya. Itu ya. Benar-benar kamu ikut sosialisasi Oh, ini ya, iya, Kak. Ya, mendengarkan mantap. Bangga saya. sebagai Romo Paroki. Iya. Oh. Gitu ya. Oke. Jadi pada akhirnya keempat perlambangan ini maskot ini ada perlambangannya masing-masing dari tiap basilika. Tapi tahun ini ada yang spesial. Apa itu? Spesial banget nih, Ya, itu gebrakan. ya, gebrakan baru pertama kali ini. Itu guguknya dari itu. Paus Fransiskus. Beda Bukan. dong, Oh, beda. Guguknya itu kan perlambangan kesetiaan ya, karena anjing itu setia. Anjing itu setia. Nah, kalau dikatain anjing bilang ya, karena aku orangnya setia gitu ya. Tolong ditut ya, tolong ditut ya. Makasih, Iya, gitu ya, makasih betul. Karena gitu. emang dia melambangkan kesetiaan sebenarnya, si Santino Iya. namanya. Santino. Udah, Iya. tadi. Apa yang tadi yang kekas yang pintu suci tahun ini tadi? Nah, Clara? Oh, yang yang spesial. pintu suci yang spesial, pintu suci yang spesial tahun ini hanya Paus Fransiskus yang baru membuka itu adalah pintu penjara Bibbia di Italia. Kan dalamnya ada penjara. kapel. Jadi ya itu tadi karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Wah. Baru kali ini ya pintu yang penjara itu. Betul. Tahun ini Orang-orang banget. dalam penjara pun punya pengharapan yang besar dan tidak akan pernah mengecewakan. Gitu makanya akhirnya pintu penjara dibuka juga. Oh jadi Ya. gitu, jadi untuk katalah maskot-maskot tadi nggak sembarangan kartun dimampil Iya, ya, iya. ternyata Kayak ada anime. simbol-simbolnya. Ada maknanya. Yang mungkin tuce kuning karena kan bendera kita juga kuning Vatikan. Tadi kan kuning. kuning kan, Vatikan kuning putih. kuning. Tuh, Iya. terus tadi ada yang itu Yang bawa salju, gitar, bagita. yang bawa Benar. kitab suci, Kitab penginjil, suci, itu bunganya. Yohanes. Mungkin teman-teman juga baru tahu kan itu, Ya kok kan? ada 3 Kayak anak kecil itu kalian kenapa jangan aja. sok-sok kayak, ya aku udah tahu. Enggak, pasti kan belum tahu kan. Tapi kalau udah tahu bagus. Mantap. Oke, terus Oke, porta sankta tadi tuh. Nah, itu kan tulisan-tulisan kita harus ngapain tuh mau kok di pintu itu tuh. Harus ngapain? gimana maksudnya? Ngapain-ngapainnya. Ngapain? Oh, enggak ada yang tadi bentuk Jadi gini, pembukaan itu. mau tanya ini, kalau Apa? kita kan harus pembukaan pintu nih, kita harus melewati pintu itu, kita harus mengunjungi kenapa? iya, Terus ya. mengunjungi pintu itu, Romo. Baik, betul. Why? Ya, jadi memang tadi kita sudah banyak membahas tentang porta sancta begitu ya, Ya. pintu suci, dan memang bukan sembarang pintu dan ditempatkan di basilika-basilika di mana itu mempunyai nilai sejarah. Tetapi sebenarnya bukan juga sekedar sejarah, tetapi berkaitan dengan ya sejarahnya itu sejarah iman, keselamatan manusia begitu. Ya misalnya oke, tadi ya oke. salah satu contoh saja, Santo Petrus misalnya gitu ya. Santo Petrus di Basilika Santo Petrus itu kenapa Petrus begitu penting ya? Karena Yesus kan pernah bersabda begitu kan ya, bahwa Petrus kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, ini Santo Petrus. Oh ya. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Surga. Inilah artinya bahwa gereja itu mendapatkan kuasa juga dari Allah. Begitu, mempunyai hak kuasa termasuk dalam kaitannya nanti dengan jubileum itu. Maka ya kenapa ditaruh di kenapa kok pintu-pintunya itu di basilika-basilika itu ya karena memang ada nilai sejarah imannya. Oh, Nah, sekarang oke, menjawab oke. pertanyaan Clara tadi, kenapa harus masuk pintu? Kenapa harus ada pintu-pintu suci? Nah, pintu-pintu suci itu disyaratkan itu nanti untuk mendapatkan yang namanya indulgensi. Oke. Begitu. Mau tanya indulgensi. saya. Oke, Indulgensi itu apa apa itu? tadi indulgensi? Jadi gini indulgensi itu ya karena kita kan kalau indulgensi itu apa sih? Selain itu kata yang langka ya Mo ya. Betul, Nah, ya. itu mau tanya deh Mo, di indulgensi itu kan kalau kita cari di Google, nanti di overview AI itu munculnya indulgensi adalah penghapusan dosa sementara untuk orang Kristiani terhadap dosa-dosa yang sudah diampuni karena dengan beberapa prasyarat yang ada dalam gereja. Itu kalau di AI gitu. Terus kalau semisal kita nanti kan kita anak Gen Z ya, pasti Wow, lihatnya di Gen Z Google. banget. Gitu, Gen Z banget. Terus kalau indulgensi yang yang penuh, itu bilangnya artinya pertobatan diri secara penuh dengan kita menyesali dosa-dosa kita, mengakui iman kita, sakramen tobat gitu ya Mo ya. Terus yang terakhir ada juga yang bilang kalau indulgensi itu berarti kita
mendoakan orang-orang yang sudah meninggal gitu. Kalau yang tahun lalu doakan 1 November sampai 8 November ya Mo ya, 2024. Nah itu yang benar yang mana sih Mo? Oke, baik. Baik, kita bicara soal indulgensi ya, karena tadi kan kita masuk pintu itu salah satunya syarat untuk mendapatkan indulgensi. Apa itu indulgensi? Ya menurut saya kalau tadi kamu mengatakan sekarang gensi pakai AI dan sebagainya itu tidak masalah bagi saya. Itu kemudahan, memang sangat kemudahan dan kita memang banyak mendapatkan informasi dari situ. Mengikuti teknologi, kita nggak boleh menolak teknologi. Iya, Tetapi ada syaratnya, ada tapinya. Ketika kita sudah mendapatkan AI, biasanya kan nanti akan ada semacam kayak tautan dari mana informasi-informasi itu kan. Terpercaya atau trusted. Yes, itu. Nah, itu kamu harus kemudian bisa memilah, oh ini, nah itu di situ. Nah, terkait dengan tadi, mari kita melihat apa yang dimaksud oleh gereja dengan indulgensi. Maka kita mengambil yang pertama itu dari Katekismus Gereja Katolik. Pernah mendengar? Ini barusan. Mantap sekali. Benar. Buka aja belum pernah ya. Iya. Namanya katekismus. Itu artinya kan ya katekismus itu ajaran-ajaran iman Gereja Katolik. Itu ada buku tebal sekali. Di sini dikatakan dalam biasanya disingkat KGK. Oh, KGK. Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 1471 dikatakan, maka tadi sebenarnya agak kurang tepat Clara mengatakan penghapusan dosa ya. Oh, berarti nggak dihapus Ya, dosanya. jadi di sini dikatakan indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Saya bacakan dulu secara panjangnya. Iya. Saya yakin nanti pasti kalian tidak paham, tidak apa-apa. Ya, Oke. Kita breakdown satu persatu. Kalau Ya. kita ngawang kita nggak ngelamun ya Mo ya. Saya bacakan dulu, tidak apa-apa. Oke. Tolong konsentrasi ya. Baik. Baik. Siap mendengarkan 20 SKS. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Terus kemudian lanjutannya, warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja. Yang ini pengertian menerangkan gerejanya. Gereja yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Nah, sekarang kita breakdown satu persatu. Tadi yang pertama dikatakan, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal. Maksudnya apa? Jadi begini, indulgensi ini terkait dengan ajaran gereja tentang latu pangersian orang Jawa bilang. Waduh, apa itu? Waduh, apa itu Mo? Purgatorium. Purgatorium. Ya, Oke. Purgatorium itu api penyucian. Api Penyucian. Kok cuci? Oh iya. Pakai sabun. Iya, Penyucian. Oke. Ya, Api terserahlah kalian mau pencucian atau penyucian, ya monggo. Oke, Gitu. baik. Nah, ajaran api penyucian itu kan ajaran gereja yang mengatakan bahwa manusia yang berdosa itu harus menebus hukuman atas dosanya setelah ia mati. Begitu ya. Itu di api penyucian itu. Jadi dia tidak langsung masuk surga. Ada beberapa orang yang tidak langsung masuk surga tapi harus mengalami api penyucian untuk menjalani hukuman atas dosa yang dilakukan di dunia. Begitu, itu api penyucian. Oke. Jadi, ada mungkin yang karena kuasa Allah dan rahmat Allah itu setelah mati bisa langsung masuk surga. Itu kan Suci banget tuh berarti itu. Bener-bener. Bisa ya. Kayak aku bukan deh, kayak aku lama di api penyucian tuh kayaknya. Aku termasuk nggak ya? Ya, itu nggak tahu. Kamu langsung deh kayaknya langsung. Langsung. VIP langsung masuk. Belum Iya. tentu juga, Iya, oke, belum oke. tergantung amal dan perbuatan gitu kan. Nah, itu ya, itu dulu ya, paham ya? Iya, paham. Jadi ada api penyucian itu adalah, kamu paham nggak? Ya, paham. Ya. Dipaham-pahamin sih lebih kayaknya ya. Jadi ketika kita berdosa itu kan kita harus dihukum. Ada hukumannya karena kita berdosa begitu ya. Nah, kemudian di api penyucian itulah yang disebut dengan siksa temporal. Itu maksudnya adalah lama jiwa itu menjalani hukuman di dalam api penyucian. Maka kalau kita memohon indulgensi, yang dihapus adalah ini masa hukuman ini, siksa temporalnya itu. Oke. Begitu. Contoh mudahnya misalnya ya. Ini contoh istilahnya itu jembatan keledainya. Misalnya kita berdosa dan kemudian oleh Allah kita harus menjalani hukuman 5 tahun misalnya begitu ya. Misalnya loh, ini tentu tidak seperti itu. Lalu kemudian di api penyucian itu kalau kita memohon indulgensi penuh, ada yang tadi si Clara mengatakan ada apa indulgensi penuh dan ada sebagian. Kalau indulgensi penuh itu 5 tahun itu langsung dihapuskan. Dan kita jiwa itu langsung masuk surga.
Itu. oke. Tapi kalau yang indulgensi sebagian, ya mungkin bisa dikurangi 2 tahun atau 1 tahun. Itu mudahnya ya, tentu tidak seperti itu, tapi hanya untuk menggambarkan Biar- siksa temporal tadi yang Biar dimaksud. gampang dipahaminya ya Dipahami. Romo. Ya, Gitu. seperti itu. Kita minta indulgensi itu untuk diri kita atau kita memohonkan Nah, sebelum ke situ, Oh, iya, itu oke, masih ada oke. lagi tadi ya. Waduh, Nah, di panjang sini kan tadi dikatakan yang kedua itu adalah untuk siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Untuk dosa-dosa yang Untuk sudah dosa-dosa. berarti kita ngaku dosa kan diampuni. Iya. Itu belum tentu tuh ada itu udah dihapusin Nah, tuh. jadi Oh, maksudnya, oke. nah ini kan tadi ini terkait dengan pertanyaan Clara yang selanjutnya tadi. Oke. Apakah ini untuk siapa indulgensi itu? Itu apakah hanya untuk yang ada di api penyucian atau yang juga masih hidup? Nah, maka indulgensi ini ya untuk yang masih hidup dan untuk yang Sudah. mereka yang ada di jiwa-jiwa yang ada di api Api penyucian. Dosa-dosa yang diampuni, benar kata Deus. Jadi kan salah satu syarat untuk mendapatkan indulgensi kita harus Sakramen tobat. Ngaku dosa. syarat utama adalah Clara. itu. Yeay. Terima Dengan kasih. kita mengaku dosa, kita mendapatkan apa oleh imam? Penitensi. Penitensi. Selain penitensi, Pengampunan. nah, nama lain pengampunannya adalah Penitensi. Balik lagi. gimana? Nama lain pengampunan Up to date. ya, Absolusi. Ya. Iya. Seneng banget. absolusi. Oke. Jadi dengan kita mengaku dosa, kita diberi penitensi itu kan hukumannya itu yang tadi Iya. siksa temporal hukumannya dan kemudian kita mendapatkan absolusi. Jadi yang dihapuskan ya absolusi dosa ini. Artinya, nek misalnya kamu sudah mengaku dosa, kemudian kamu berbuat dosa lagi, kalau dosa ini belum diabsolusi, ini tidak mendapatkan indulgensi. Begitu. Berarti harus ngaku dosa dulu biar bisa dapat indulgensi. Iya, maka syarat utama yang mendapatkan indulgensi itu adalah dosa. pengakuan dosa. dosa, sakramen Oh, tobat. makanya di jubileum itu tuh kita diminta untuk semakin sering mengakui dosa kita gitu Ya, ya. Pak ya. Berarti betul. Romo bersedia nih kalau semisal kita 24/7. 24/7. Oh Umat ya, minta sakramen tentu tobat. saja kalau secara jabatan ya harus bersedia. Ya, oke. Ya bersedialah, Oh, bersedia. oke, Seorang baik. imam tidak boleh menolak umat yang mau mohon. Iya masa mau Pengakuan tobat aja dosa. ditolak kan. Iya. Ya, betul. Maka ya. Habis ini mau? Boleh, Oh, boleh. oke, Siap, siap. ya. Mau kamu ya? Baik, baik, Oke, mau. siap. Tapi Baik, dari baik. pemahamanku tadi jadinya kan kita ngaku dosa tuh kayak kita ada luka nih ya, ada luka. Terus kita ngaku dosa jadi sembuh. Tapi kalau luka masih ada bekas lukanya ya. Nah, itu dari situ jadi kita ngapusin sisa-sisa Ya. dosanya gitu loh biar kita Salepnya gitu ya. biar jadi bersih sih. Ya, gitu. betul, betul, Luar betul. biasa, lumayan juga Wah, ya. Iya. dapat pujian dari Romo. Terima kasih Romo. Gitu ya. Oke, baiklah hubungannya Umat-umat sekarang semakin pandai-pandai. Wah. Hubungannya Iya. gimana Mas maksudnya? Finis, Sorry. hubungannya antara indulgensi dengan tahun jubileum ini? Nah, ini kan tadi kembali lagi ke kita yang awal tadi ngobrol ya, tahun Iya. Yobel, penghapusan tanah, hutang, Oh, iya. budak, lalu Budak-budak. kemudian itu masuk dalam tradisi Katolik, itu adalah pendamaian kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan. begitu ya. Nah, maka dalam kaitannya ini kan tahun jubileum itu kan memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah, pendamaian, begitu ya. Maka kenapa ada indulgensi ya? Karena mau dipulihkan hubungan itu. Ada rahmat Allah yang mau dimohon untuk menghapuskan segala dosa dan kelemahan kita. Oke. Maka kalau kita bicara jubileum itu mau tidak mau pasti kita berbicara soal dosa, soal Ya. pengampunan dosa, Oh iya. soal betul, betul. penghapusan hukuman itu pasti hubungannya seperti itu. Jadi tidak bisa tidak. Begitu. Jubileum selalu terkait dengan dosa, dengan pengakuan dosa. Dan kalau kita bicara dosa, nah kita juga bicara rahmat Allah. Tuhan Karena yang bisa Allah. menghapuskan dosa kita hanya Allah. bukan Romo Paroki. Oh, Bukan. Romo Paroki oke. menghapuskan apa tuh? Mo? Menghapuskan utang. Kalau kamu ya. utang ke aku itu tak hapus Yuk, bisa. ayo. Aduh, salah Warga lagi. OMK. Oke, mari nanti mau menggunakan orang Sudah enggak. terbuka Romonya. Oke baik Romo. Oh jadi Gitu. begitu. Karena memang di jubileum ini kan semua anjurannya memang supaya kita tuh semakin bisa sebenarnya mengurangi dosa kita juga ya. Iya. Banyak doa, Betul. sakramen tobat gitu. Ya. Jadi ya apakah untuk masyarakat sekarang masih relevan apalagi anak muda gitu. Kalau misal untuk indulgensi, pengampunan dosa gitu kan. Sebelum saya jawab, misalnya kalau kayak kamu atau mungkin kalian ini Iya. dalam kaitannya dengan jubileum ini dan penghapusan dosa. Nah, menurut kalian masih perlu nggak sih pengampunan dosa dari Tuhan untuk kalian begitu? Dan menurut Perlu, kalian ya, yakin. penting nggak sih pengakuan dosa? Penting. Penting. Nah, terakhir kali kapan ngaku dosa? Kapan Kemarin ya, Natal.
Setelah 13 tahun yang lalu. Iya. Apa namanya udah kesadaran akan pertobatan. Kemudian saya terpanggil. Mungkin Baptisma 13 tahun yang lalu ya. iya, mungkin indulgensinya mungkin keraknya tuh masih banget ya. Oh, iya. Perlu susah effort. banget ini ya. Ini kayaknya harus tiap hari sih, Mo. Iya. Jangan-jangan penitensinya disuruh jangan salib 15 kali. Iya. Oh, aduh, berat banget. Coba kalau Mas Jus gimana? Apa aku? Heeh. Dari kali ngaku dosa. Aku Natal atau Paskah tahun lalu gitu. Oh, enggak Oke. selama itu sih. Relevan Setahun kalau sampai sekali. sekarang Oh, masih relevannya. Relevan. Relevan sih karena kita kan makhluk berdosa ya. Masa kita Ya. gibah-gibah setiap hari gitu kan kita Ya ini perlu- nih kita juga gibah juga kan. Oh, enggak, ini ngobrol nih. Oh ngobrol Ini ya. kita habis ngatainnya sakramen tobat terakhir kan. Heeh. Tapi relevan apa enggak sih kalau menurut saya juga pasti masih relevan ya Mo ya. Kalau Iya. untuk apa namanya anak muda zaman sekarang gitu. Karena sebenarnya sakramen tobat itu kan bentuk refleksi juga ya. bagi Benar kita. sekali. Waduh. Gitu, Ih, bentuk suci refleksi sekali Mbak kita Clara. tuh kan bisa mengingat kita tuh hidup tuh udah ngapain aja, ada manfaatnya apa enggak. Nah itu kalau sekali aja bisa kayak gitu apalagi kalau dilakukan Berkali-kali. Berkali-kali. Kalau zaman-zaman Gen Z tuh kayak self love gitu loh. Iya, self-love. Terus berdamai dengan diri sendiri. itu sakramen tobat tuh membahas itu gitu. Iya, jadi kita menyadari dengan kesalahan diri kita sendiri, kita kayak kesalahannya Itu ini harus aku harus benar-benar mengevaluasi dicoba. diri. Kan nggak mungkin ya Romo saya nggak ada dosa. Iya. Jadi saya harus gimana kan nggak mungkin deh kita masuk kayak gitu ya. Ya, Jadi harus betul betul. melihat Tapi diri betul ya. sendiri. Menurut saya memang apa ya, nak kalau kena kan ya. Kalau Ya Pak, ya Pak. kalau saya melihat itu kok paling enggak pengalaman saya lah ya di Bajiro. Saya sudah 1,5 tahun, Wah, lalu lama kemudian melayani pengakuan dosa sebelum Paskah dan Natal. Paling apa istilahnya, paling mutakhir kemarin lah ya, Natal ya. Iya, Iya, Natal. Natal. Itu ada banyak orang muda yang mengaku dosa. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa. Menyambut tahun yubileum. Termasuk emang yang sih. tidak pernah mengaku dosa, akhirnya mengaku dosa. Emang sebesar Bagus. itu dampaknya. Tapi yang jelas kita pasti nggak akan pernah ngaku dosa sama Romo sih. Oh, Iya sih, benar sih. Sama Romonya sendiri ya Nggak pasti ya mungkin, paling ya. pasti Benar, nggak benar. ada Aku umat milih yang Romo mengaku yang dosa nice, dengan ya, Romo Mbak. paroki. Maaf ya Romo ya, Itu bukan maksud bebas. apa-apa tadi. Bebas, Begitu. gitu. Oh, baik. Jadi ya itu dan menurut saya memang ya tentu sangat relevan karena kalau kita berbicara soal pengakuan dosa itu benar tadi kalau disebut self love gitu ya. Memperbarui lagi kembali hubungan saya dengan diri saya dengan Allah dan saya dengan sesama. Dan tentu yang menurut saya penting adalah lalu dengan pengakuan dosa itu yang kemudian relevan lagi terus hubungan kita itu terjalin lagi dengan sesama lalu kemudian ada wujud nyata. Wujud nyata. Maka Oke. kadang-kadang penitensinya dari pengakuan dosa itu kan bisa jadi sebuah bentuk nyata, tindakan nyata. Bisa jadi yang mungkin secara khusus kamu meniatkan sendiri. Wah, aku udah mendapatkan pengampunan dosa nih. Aku mau berniat misalnya apalagi ini pantang dan puasa misalnya gitu ya. Nah, itu mau berbuat baik, ngasih nasi bungkus pada Romo paroki misalnya. Iya. Warosi kayak lebih ke Itu sepertinya. Romonya baru pantang masalahnya. Iya, gitu ya. nggak boleh. Jadi makan Gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang mau di sini kita berbicara Ya, soal aku sharing dikit tadi Romo ngomong apa sih aksi nyata ya aku baru kapan ya tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Kan biasa kita penitensi kan dikasih doa Bapa Kami, doa Salam Maria, tapi aku malah pernah agak kaget dikit Romo yang ngasih penitensi kamu habis ini berbuat baik. Itu kan jarang ya kan biasa dikasih Bapa Kami 10 Iya, kali. biasanya doa- Salam biasanya Maria. doa-doa ya, Jadi iya. disuruh berbuat baik. Jadi kayak itu relate sih sama Berarti tadi selama Romo. ini kamu gak baik. Waduh. Jadi kan kita berarti itu mengumpulkan niat sebesar-besarnya kayak aku akan berbuat baik dengan sepenuh hati gitu tanpa maksud apa-apa. Sebenarnya secara sepelenya seperti itu ya. Maksudnya Iya. tindakan yang sesepele itu ya, Iya. itu bisa menjadi pengampunan. Iya. Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan sendiri toh, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Wah, kayak gitu. Ini akunya Tuhan ya, bukan akunya Tuhan, bukan Romo. Nah, Nah, kalau ini mau kalau semisal penitensi itu nggak dilakukan. ya itu kan urusan kamu Kayak dengan nggak bayar utang Tuhan. aja nggak sih Mbak? Ya, Apa? artinya ya ini Nggak kalau bayar penitensi utang ya, tidak oke. dilakukan berarti kan kamu masih hidup dalam hukuman. Oh, kita belum menjalani hukuman. gitu. Soalnya kayaknya tahun lalu tuh saya lupa penitensi. Ya kalau itu ya sudah tidak usah dibahas. Nanti kamu datang lagi Romo, yang lalu Yang kemarin apa? apa ya? Romo aku mau minta penitensi kemarin lupa Kemarin mau soalnya. dilakukan di rumah tapi kayaknya lupa. Oh gitu. Oke, berarti tetap harus wajib ya itu ya. Iya dong, namanya Oke, penitensi oke. harus dilakukan. Nah, misalnya lupa dan sebagainya ya sudah itu
urusan kita dengan Dengan Tuhan. Tuhan. Tapi jangan dilupa-lupain ya Iya, guys, jangan jangan lupa. kayak Ya, kelupa. itu beda soal kalau dilupa-lupain. Udah malah jadi Oke. dosa lagi. Betul. Iya, oke, Gitu. baik, Nah Romo. terus tadi ini pintu-pintu tadi mau kan kita ke Vatikan jauh tuh ya. Iya, Mo. jauh Bisa banget kita kan ke sana harus ke masuk Vatikan. indulgensi, ke Vatikan masa keluar uang gitu ya Romo. Iya. Oke. Ada nggak sih Ngutang alternatifnya? makin dosa Alternatif untuk alternatif untuk penghayatannya PT Iya, Libeli itu kita agak-agak di di Jogja. sekitar kita mungkin Yang- ya. Yang dekat-dekat aja lah mau yang Kalau nggak di perlu Jogja pakai contohnya. uang gitu, Mo. Kira-kira Kalau misalnya gimana? kalian diberi uang lalu berangkat ke Vatikan Mau enggak? banget, mau banget. Aku sekarang juga. izin Boleh, cuti, Mo. sekarang izin cuti. Aku langsung packing Kalau sekarang mau saya berangkat. gas, Mo. Lah kok kalian saya juga mau. Kira kita berempat sekarang kita ke Vatikan. Oke, baik. Jadi memang ya gereja menyadari, gereja sangat menyadari bahwa umat Katolik itu tidak hanya ada di Eropa, Benar sekali. tidak hanya di sekitar Vatikan, tidak hanya di sekitar Italia. Bahkan justru sekarang kan paling besar di Asia, Amerika itu banyak sekali. Maka karena iya, itu, iya, lalu oke. kemudian ada sebuah istilahnya ya keputusan bahwa Porta Sancta untuk mendapatkan indulgensi tadi tidak harus ke Vatikan. Tetapi itu bisa dilakukan di namanya istilahnya itu gereja lokal. Gereja lokal itu artinya maksudnya keuskupan. Oke, Oh, baik. oke, Gitu, oke. ya, keuskupan. Maka kalau dalam konteks kita Keuskupan Agung Semarang, itu Porta Sancta kita ya di Katedral. katedral, betul. Oke. Katedral Semarang. Tetapi kan juga Semarang itu kan luas. Iya. Iya. Transportnya jauh juga. Betul. Nah, misalnya kita ke Semarang kan harus ya kalau kita mungkin bisa naik motor ya masih Iya, muda, oke. tapi simbah kita yang sakit Iya, atau encok mungkin juga tuh. ada yang Nah, encok rame tetangga banget juga kita. nanti katedralnya. Nah, kan. betul. Maka lalu kemudian gereja kembali memberikan semacam keleluasaan kepada Bapak Uskup untuk bisa memilih yang namanya istilahnya itu ko-katedral. Katedral. Ya, katedral pembantu boleh dikatakan seperti itu. Jadi oke. tidak hanya di katedral saja. Nah, di Semarang ko-katedralnya itu ada di semua kevikepan. Wah, di mengerucut. Ya, gitu. jadi pertama kevikepan Semarang jelas di katedral karena Ya. di sana ya. Lalu kevikepan Solo itu ada di gereja Purbowardayan. Purbowardayan. Ya, Purbowardayan. Dayan. Kemudian di Jogja ada dua ya, Jogja Barat dan Timur. Ya. Jogja Barat itu ada di Paroki Wates, Paroki Wates. Bunda Penasihat Baik. Di Jogja Timur, kevikapan kita, Ya. itu ada di Santo Yohanes Rasul Prenggulung. Prenggulung. Itu. Oh, oke, Satu lagi oke. kevikapan kedua ada di Santo Ignatius Magelang. Magelang. Gitu. Jadi Oke, tidak oke. harus sampai ke sana. Bahkan juga di katedral sendiri pun juga tidak harus ke katedral, tapi bisa yang dekat. Begitu. Oh gitu. Bahkan kemarin juga kalau mau ini saya saya bacakan yang ada leaflet gitu ya, buklet dari keuskupan ketika bahkan tidak bisa ke Porta Sanctanya, misalnya sakit dan sebagainya begitu ya. Itu dikatakan ini. Bila tidak memungkinkan berziarah, dapat diganti atau ditambahkan dengan mengunjungi mereka yang kesusahan dan membutuhkan seperti orang sakit, tahanan, lansia yang sendirian, kaum difabel. Kamu tak kunjungi mau Mas? Kamu Yang tahanan mana? apa? Apa? Aku bukan tahanan mantan soalnya. Aduh. Ini saya nggak ikut kalau ini. Oh, jadi nggak perlu berkunjung Oke, ke pintu Porta Sancta atau semacamnya. Kalau bisa diusahakan Oh, iya. Tetapi kalau, alternatifnya ya, lain. kalau keadaan memang tidak memungkinkan ya tadi ada alternatif-alternatif, pakailah salah satu dari itu. Begitu. Tuyul. Tapi itu hanya salah satu loh ya. Untuk mendapatkan indulgensi tidak hanya Porta Sancta loh ya. Ya. Tadi ingat syarat utama untuk mendapatkan indulgensi adalah Sakramen tobat. sakramen tobat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti perayaan Ekaristi. Oh, Itu wajib Oh. dan menerima komuni kudus di situ. Oke. Nah, ini itu di mana mengikuti perayaan Ekaristi yang ditentukan oleh otoritas setempat. Maksudnya ya kalau kita ya ditentukan oleh Keuskupan Agung Semarang. Di tempat kita Jogja Timur ada juga. Jadi di Porta Sancta di Santo Yohanes Rasul Prenggulung itu ada perayaan-perayaan Ekaristi yang memang diperuntukkan untuk mendapatkan indulgensi itu. Oh, jadi di misa khusus ya itu berarti. Ya. Oh, berarti nggak boleh barang Ya, misa. jadi pengakuan dosa, misa khusus tadi, kemudian berziarah, ya berziarah ke tempat Sancta, terus kemudian kita ada tempat-tempat ziarah yang ditentukan, Oke. itu dan yang kita juga tidak lupa adalah berbuat baik tadi, amal kasih, mengunjungi yang berkesusahan dan sebagainya itu tadi. oke. Begitu. Ya. Ada jadwalnya ya Mo ya misalnya. Oh ya, ini masih sampai lupa saya. Satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya, mendoakan ujub Bapa Suci. Wah, apa Hampir itu, Mo? lupa saya.
Jadi ya sudah ditentukan dari Januari sampai Desember. Oh, Beda-beda. Beda-beda. Ya. Ya. Oke. Arti tergantung misalnya kamu pas mau indulgensinya di bulan Januari ya itu ya. Berarti tema Januari. Ya, ada Oh. ujungnya Bapak Oke. Suci di bulan Oke, bisa Januari. dilihat di mana mau tadi leafletnya, wujud-wujudnya? Itu ada di Boleh ditambah di Ya, edisi di ya. link ya, Oh editor ya, minta nanti tolong. bisa masuk di Oke. apa Ini namanya itu? linknya. Bitly itu namanya apa itu ya? Ya, show Tautan. linknya Oh, bilang iya. pokoknya. Link. Begitu. Oke, oke. Ada buklet yang dikeluarkan oleh Kuskupan Agung Semarang. Baik. Nih, contohnya gini nih, biar kelihatan. Contoh nggak? sampulnya bisa dilihat ya. Nih. Kelihatan Bapak Uskup nih. Oke, nanti di Nah, keren banget. Keren banget. Nah, Tuh kayak gitu ya, guys. Jadi teman-teman nanti. bisa tuh. Informasi macam-macam sudah ada di sini. Oke, Deus, ternyata Oke. luar biasa sekali pembahasan kita tentang jubileum Iya, itu. Ternyata banget. banyak banget, panjang banget, luar Panjang biasa. banget, udah kayak Dan kuliah. ya Tinggal sedikit-sedikit nunggu. ada tahu lah ya. Heeh. Ada yang tahu, ada yang enggak apa-apa. Ya, ini tinggal nunggu kuis aja nih abis nih. Kuis dari Romo. Apa itu jubileum gitu. Iya. Kita harus ingat. Pak, yang guys besar yang aku poinin tadi adalah pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Iya, itu Oh, itu apa? Itu Iya, paling iya. kunci utama. Tuhan tidak akan mengecewakan. Apalagi harapan. anak-anak generasi Iya, sekarang ya. Di PHP. Oke, mungkin cukup sampai Udah itu dulu kayak ya, gitu, kayak ya. Karena mungkin lampu sudah mati. Iya, udah mati dah. Iya, Udah udah. Tanda itu tadi ya. Udah Udah apa? Jadi Udah sebulan. black ya. Oke, baik. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti podcast kita. Apabila masih ada kekurangan atau data-data yang tidak lengkap, Kita mohon diskusi. maaf Mohon dikoreksi maaf. ya. Kita bisa diskusi di komen. Ya, Nah. belajar bersama. Belajar Iya, bersama belajar bersama. karena jubileum baru kita alami juga. Iya, 25 tahun sekali aku baru Iya. 20. Padahal sebenarnya itu ya ini agak sedikit tambahan Oh, iya. dikit aja Iya, ya. oke, nggak apa-apa. Jadi kalau jubileum itu ada istilahnya jubileum luar biasa dan jubileum biasa. Oh. Gitu ya. Jubileum biasa itu adalah yang setiap 25 tahun. Iya. Oh, Gitu ya. Tapi jubileum yang luar biasa itu adalah Bapak Suci punya hak untuk misalnya tahun tertentu karena ada semangat tertentu lalu beliau akan mengadakan jubileum. Luar biasa. Contoh tahun 2015. Ya. Aku udah lihat lah Begitu. itu berarti. Nah, itu contoh begitu. Itu jubileum luar biasa Luar karena biasa. tidak sesuai dengan per 25 tahun Oh. begitu. Itu. Tapi ya itu menurut saya luar biasa teman-teman mau kemudian membahas. Belajar. Iya. Teman-teman Keren muda banget. ini luar biasa. Keren banget kita punya motivasi untuk belajar jubileum. Ya. Oke, Dan mantap, harapannya mantap, mantap. nanti setelah podcast ini orang-orang semakin tahu tentang jubileum ya harusnya semua gerakan kita sebagai umat Betul. Katolik ke depannya itu Hmm. sesuai dengan apa tuntutan dari bukan tuntutan ya seperti arahannya Arahan, dari heeh, jubileum ini ya, seperti ya, apa. betul, betul. gitu. Selalu Oke. ingatlah itulah pesannya Bapak Suci Paus Fransiskus yang tadi disinggung luar biasa. Berpengharapanlah. Karena kalau kita berharap pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oke, itu tadi poin yang pentingnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa mengaku dosa. Ya. Oke. 24 tertuju ya, teman-teman. Terima kasih Terima untuk kasih, Romo. Romo. Terima kasih Mbak Clara luar biasa Terima kasih. sebagai calon tokoh Terima kasih. masyarakat nantinya Mbak Clara ya. Pasti udah di luar kepala semua Iya, tentang oke. jubileumnya. Oke, sampai jumpa. Sampai